Kenapa kita harus mempelajari tes-tes fungsi pendengaran? Karena pendengaran sangat penting untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apabila ada gangguan pendengaran, maka akan ada hambatan dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Muhammad Fajar Perkasa dari bagian Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan Leher. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan bagaimana cara pemeriksaan fungsi pendengaran. Tes fungsi pendengaran untuk kompetensi dokter umum terdiri dari dua. Yang pertama adalah tes bisik dan yang kedua adalah tes garpu tala. Tes bisik adalah tes atau pemeriksaan yang digunakan untuk screening pendengaran secara sederhana. Tujuan dari tes bisik adalah untuk mengetahui derajat gangguan pendengaran secara kasar. Tes bisik merupakan tes fungsi pendengaran yang cukup sederhana. Hanya membutuhkan ruangan dengan jarak 5-6 meter dengan syarat cukup senyap dan tidak bising. Kita menggunakan kata bisilabik atau kata yang terdiri dari dua suku kata dan menggunakan udara akhir ekspirasi. Poko. Kuku dok, Kuda. bisa diulangi dok? Makan. Akan. Ya, karena Bapak tidak bisa mengulangi kata-kata yang sudah saya ucapkan, silahkan Bapak maju 1 meter ke depan. Lupa. Mata. Mata. Padi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan garpu tala, di mana kita menggunakan 5-6 jenis garpu tala dengan frekuensi yang berbeda. Mulai dari frekuensi 128 Hz sampai 4096 Hz. Selamat pagi Pak, saya Dr. Fajar. Saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Yang pertama saya akan melakukan tes garis pendengaran. Saya akan menggetarkan garpu tala ini di samping telinga Bapak. Kalau mendengar, angkat tangan. Apa Bapak bersedia? Iya dok, bersedia. Saya mulai Pak ya. Baik. Saya akan menggetarkan garpu tala dengan frekuensi 4096. Bapak mendengar. Garpu tala yang kedua, saya menggunakan frekuensi 2048. Garpu tala yang ketiga, saya menggunakan frekuensi 1024. Garpu tala selanjutnya adalah frekuensi 512. Bapak mendengar atau tidak? Tidak dok. Tidak. Oke. Berikutnya frekuensi 256. Mendengar? Tidak dok. Tidak. Dan yang terakhir, garpu tala dengan frekuensi 128. Bapak ada mendengar? Tidak dok. Tidak. Ya, dari hasil pemeriksaan tadi Pak, Bapak bisa mendengar garpu tala dengan frekuensi nada tinggi. Sementara frekuensi nada rendah Bapak tidak bisa mendengar. Artinya Bapak menderita gangguan pendengaran tipe konduktif. Baik dok. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan tes garis pendengaran di telinga kanannya Bapak. Saya mulai dengan menggetarkan garpu tala dengan frekuensi 4096. Bapak dengar? Tidak dok. Tidak. Garpu tala berikutnya adalah 2048 Hz. Ada dengar? Tidak dok. Tidak. Berikutnya
garpu tala 1024 Hz. Mendengar? Tidak, Dok. Garpu tala selanjutnya adalah garpu tala dengan frekuensi 512. Bapak dengar? Dengar, Dok. Berikutnya garpu tala dengan frekuensi 256. Dengar, Dok. Dan yang terakhir garpu tala dengan frekuensi 128 Hz. Dengar, Dok. Dari hasil pemeriksaan garpu tala pada telinga kanannya Bapak tidak bisa mendengar nada tinggi, sedangkan nada rendah bisa mendengar. Sehingga interpretasi dari pemeriksaan ini, Bapak menderita gangguan pendengaran tipe sensorineural. Pemeriksaan garpu tala selanjutnya adalah pemeriksaan Rinne. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah membandingkan hantaran tulang dan hantaran udara pada telinga yang sama. Saya akan lakukan. Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ya. Kita menggunakan garpu tala dengan frekuensi 256 Hz. Kita getarkan, ditempelkan pada planum mastoid. Kalau sudah tidak mendengar, Bapak angkat tangan ya. Kemudian kita pindahkan ke depan telinga. Masih ada pendengaran? Masih ada, Dok. Ya. Karena pasien masih mendengar getaran di depan telinga, maka interpretasi adalah Rinne positif. Baik, Dok. Artinya, Bapak normal atau menderita gangguan pendengaran tipe sensorineural. Iya, Dok. Sehingga saya harus melakukan pemeriksaan garpu tala berikutnya. Pemeriksaan garpu tala berikutnya adalah pemeriksaan Weber. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk membandingkan hantaran tulang antara telinga kiri dan telinga kanan. Saya akan meletakkan garpu tala ini di garis tengah kepalanya Bapak. Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Oke. Pertama-tama kita getarkan, kemudian kita taruh di dahi. Bisa mendengar? Bisa, Dok. Sebelah kiri. Sebelah kiri lebih jelas. Baik. Oke. Jadi artinya terjadi lateralisasi ke arah kiri. Artinya penderita lebih jelas mendengar di telinga kiri. Pemeriksaan garpu tala berikutnya adalah tes wabah. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk membandingkan hantaran tulang pasien dan hantaran tulang pemeriksa. Saya akan melakukan. Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Jadi kita getarkan garpu tala, kemudian ditempelkan di planum mastoid pasien. Kalau Bapak sudah tidak mendengar, angkat tangan. Kemudian garpu tala dipindahkan ke planum mastoid pemeriksa. Apabila sama-sama sudah tidak mendengar, berarti swabah normal. Kalau pemeriksa masih mendengar getaran, berarti swabah memendek. Jadi penderita mengalami gangguan pendengaran tipe sensorineural. Berikutnya, prosedur ini dibalik. Garpu tala digetarkan, kemudian diletakkan di planum mastoid pemeriksa. Setelah tidak mendengar, garpu tala dipindahkan ke planum mastoid pasien. Bapak mendengar? Tidak. Tidak. Mendengar, Dok. Karena pasien tidak mendengar, berarti swabah normal. Apabila pasien masih mendengar, berarti swabah memanjang. Interpretasinya, pasien mengalami gangguan pendengaran tipe konduktif. Demikianlah tadi cara pemeriksaan fungsi pendengaran. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka sebaiknya ruangan yang kita gunakan cukup senyap dan tidak bising. Instruksi kepada penderita harus bisa dimengerti, dan cara memetik serta memegang garpu tala yang tepat. Sekian materi pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.